Webinarnya Starland. Oke, nah kali ini mungkin Mami juga udah dapet nih topiknya hari ini. Nah, topiknya ini pasti juga dialami sama Mami di mana anak-anak usia dini tuh sering banget cranky. Dan kalau Mami kemarin sempat ikutan open house-nya Starland, Miss Queenie juga sempat bahas ini tentang cranky-nya anak yang suka tantrum dan marah-marah, nggak bisa ngontrol emosinya. Nah, kali ini kalau si kecil di rumah masih suka marah-marah, mami-mami harus gimana ya? Nah, hari ini Miss Queenie akan membahas ini gitu untuk membantu dan memberikan solusi juga buat parents dan orang tua yang hari ini hadir. Nah, kita akan sama-sama juga dibukakan dan nambah ilmu juga nih untuk tadi gimana menghadapi anak-anak yang tadi agresif dan suka gampang marah-marah bahkan cranky-cranky. Nah, ini tuh kita akan bahas bersama Miss Queenie. Kita akan langsung sapa aja. Miss Queenie, halo. Coba kita mau boleh di Hai spotlight. Miss, Halo Miss Queenie. Miss Queenie gimana kabarnya hari ini? baik, baik. Wow, baik puji Tuhan kalau gitu. Nah, hari ini mami-mami yang sudah daftar hari ini juga Miss mau tahu juga nih. Kalau kemarin Miss ini kan sempat ada bahas tentang penyebab anak cranky itu karena apa. Nah, hari ini mungkin nanti Miss ini akan jelasin tips dan caranya gimana ya Miss ya. Bener banget Miss Helen. Oke. Dan mungkin juga nanti di terakhir mungkin kita akan sedikit ada sesi tanya jawab juga buat mami-mami yang mau nih punya masalah anaknya suka marah-marah di rumah dan udah mulai nggak sehat marah-marahnya. Jadi ini nanti bisa langsung aja. Nanti kita akan kasih sesi 15 menit terakhir untuk sesi tanya jawab. Kalau gitu, misalnya juga nggak akan lama-lama ya. Kita akan langsung aja aku serahin webinar kali ini penjelasan tentang kenapa ya anak saya marah-marah aja ke Miss Queenie. Silakan Miss Queenie. Oke Miss Helen, thank you buat intronya. Sebentar ya, saya sambil nyari. Nah ini. Oke, pertama-tama saya mau nyapa dulu mami-mami yang udah rajin banget hari ini hadir. Namanya udah asing lagi ya semuanya, saya udah kenal kayaknya. Nah hari ini saya mau sharing tentang kenapa anak saya marah-marah dan kalau anak saya marah-marah tuh saya sebagai orang tua harus gimana sih gitu. Jadi apalagi di usia di bawah 4 tahun tuh biasanya itu masih banyak banget anak yang tantrum lah, terus marah-marahnya masih nggak terkendali. Nah ini saya mau sharing kenapanya dan bagaimana caranya. Jadi hari ini yang akan kita pelajari itu seperti ini. Nanti saya akan menjelaskan sedikit batasan marah-marah yang masih dibilang oke sampai segimana sih gitu. Apakah kita udah mesti mulai concern kalau anak kita marah-marahnya, wah ternyata ini marah-marahnya di luar batas normal nih atau enggak. Nah terus kita akan pura-pura jadi detektif. Kita akan main detektif-detektifan, kita mau cari tahu kenapa sebenarnya anak kita marah-marah dan gimana cara bantu mereka. Nah, terus nanti akan ada check up, jadi nanti akan ada questionnaire untuk kita ngecek kira-kira anak kita ini kemampuan self regulationnya udah oke belum ya. Nah, terakhir nanti saya akan share tips and trick games apa aja yang bisa kita mainkan sama anak-anak supaya kemampuan mereka untuk mengendalikan diri, untuk self regulation itu bisa terasa. Nah, oke, jadi pertama, kapan anger atau kapan kemarahan atau aggression itu dibilang unhealthy dalam anak-anak. Nah, ini menurut penelitian Dr. Denis Sukodowski, dia itu jadi clinical psychologist, jadi memang yang udah melakukan penelitian di berbagai preschool ya. Dia udah melakukan berbagai penelitian di kayaknya kalau nggak salah di 2.000 lebih orang gitu ya. Nah, dia tuh bikin penelitian kira-kira patternnya kayak apa sih anak-anak tuh dalam batas normalnya gimana marah-marahnya. Nah, dia bilang kalau anak usianya masih di bawah 4 tahun, rata-rata itu masih mengalami tantrum
9 kali per minggu. Jadi dalam 1 minggu nih, umur 7 hari, ya mungkin 1 hari 1 kali tantrum itu masih kehitung normal gitu ya. Masih kehitung oke. Nah, di sini yang dia masuk sebagai tantrum itu waktu anak-anaknya marah-marah itu udah nangisnya kencang, sambil nendang-nendang, sambil hentak-hentakin kaki, kadang mukul, kadang dorong gitu, kadang gigit gitu ya. Nah, itu sama dia masih dikategorikan sebagai tantrum. Tapi di sini ada rentan waktunya. Nggak boleh lebih dari 10 menit setiap tantrumnya itu. Jadi biasa waktu mereka marah itu kalau misalnya mesti ditenangkannya lebih dari 10 menit itu perlu apa ya? Perlu perhatian lebih mungkin ya. Nah, jadi biasa itu yang kita namain tantrum di sini itu kalau dia rentan waktunya antara 5 sampai 10 menit. Terus mereka tuh nggak apa ya? Kadang tuh yang udah bisa dibilang bahaya dan perlu konsultasi ke psikolog atau psikiater itu kalau misal mereka kalau tantrum itu ada yang saya pernah ketemu anak yang emang kalau dia tantrum itu dia cenderung sampai tahan nafas gitu. Dia tahan nafas sendiri dan itu kan membahayakan diri dia. Jadi kalau udah yang terlalu self harming buat dia bisa konsultasikan ke psikolog. Nah, terus ini tuh biasanya makin lama tuh makin sedikit tantrumnya. Jadi kayak misalnya kalau ini di bawah 4 tahun itu 9 tantrum per minggu. Nah, biasanya by the time mereka kindergarten, mereka tuh udah lebih jarang tantrum, lebih sedikit tantrumnya. Nah, kalau sampai ke bawah-bawah sampai dewasa juga itu kita perlu concern. Nah, kenapa sih kira-kira waktu kindergarten kok mereka bisa lebih sedikit? Nah, karena tantrum itu biasanya salah satu penyebabnya anak tuh masih belum bisa tahu cara gimana mereka mengkomunikasikan perasaan mereka dengan baik gitu. Waktu mereka di bawah 4 tahun, mereka belajar tuh baru dari mencontoh. Mereka belum belajar secara logika yang kayak kita belajar di dalam kelas. Jadi mereka lihat orang tuanya kayak gimana sih waktu orang tuanya marah. Biasanya mereka baru mencontoh dan pilihan mereka itu masih sedikit banget. Yang mereka bisa lakukan itu baru cuman nangis doang gitu, nangis teriak-teriak sambil menghentak-hentakan kaki atau sambil nendang-nendang gitu. Itu mana mereka belum tahu pilihan lain gimana supaya mereka bisa menenangkan diri mereka sendiri gitu. Nah, kalau mereka udah masuk ke kindergarten, biasanya communication skill-nya tuh pasti udah bertambah. Mereka udah bisa lebih diajak ngobrol, udah bisa diajak diskusi. Nah, makanya biasanya tantrumnya jadi lebih sedikit kalau mereka udah masuk ke kindergarten. Karena di situ mereka tuh kemampuan berbahasanya udah meningkat dan cara mereka mengkomunikasikannya udah lebih banyak pilihan gitu. Tadinya cuma bisa ngertinya cuma nangis doang, sekarang udah bisa nangis plus ini plus itu plus ini plus itu, mereka pilih maunya yang mana. Nah, nanti kita terakhir nanti kita akan belajar bareng-bareng metode-metode apa aja yang bisa kita kasih option gitu buat anak kita waktu mereka tantrum, apa aja yang bisa dilakukan selain mereka nangis gitu ya. Nanti kita akan belajar bareng-bareng. Nah, sekarang kita mau memposisikan diri kita sebagai anger detective. Kenapa saya bilang di sini anger detective? Karena untuk kita bisa membantu anak kita overcome their emotion, bisa membantu anak kita untuk mengendalikan emosi mereka, kita harus tahu dulu kenapa anak kita tuh bisa sampai sekesal itu, kenapa anak kita itu bisa sampai semarah itu. Nah, untuk cari tahu itu kita perlu pura-pura jadi main detektif-detektifan. Nah, ingat ya, jadi anger detective, bukan jadi angry detective. Jangan kepancing sama anak-anak jangan jadi detektif yang suka marah-marah, tapi kita mau jadi detektif yang mencari kenapa anak kita marah. Jangan sampai kepancing, jangan sampai kebalik. Nah, karena anak-anak itu sebenarnya bukan masalah. Jadi perilaku mereka itu adalah sebenarnya solusi dari masalah yang sedang mereka alami. Makanya kenapa di sini saya bilang kita mau main detektif-detektifan, karena waktu kita udah tahu nih ya inti permasalahannya apa sih sebenarnya, kenapa sih kamu bisa jadi kayak gitu. Waktu kita udah tahu why-nya, kita akan bisa bantu mereka overcome how-nya. Nah, ini saya akan bahas beberapa yang menurut saya sangat sering terjadi apalagi di anak-anak usia dini. Nah, salah satu
common common cause, penyebab yang sangat sering anak-anak itu kalau tantrum biasanya karena mereka capek atau fisik mereka tuh mereka merasa nggak nyaman dengan keadaan fisik mereka. Karena mereka masih belum terlalu aware sama fisik mereka, jadi mereka masih perlu bantuan. Nah, di sini kita coba lihat yang pertama itu kalau anak kita capek, kalau mereka lagi tired. Biasanya itu ciri-cirinya mereka akan kucek-kucek mata, atau mereka akan ambil nguap, atau mereka kehilangan kontrol atas tubuhnya. Jadi biasanya kalau sebelum tantrum itu kalau mereka terlalu capek, terlalu hiperaktif, terlalu heboh gitu ya, mereka kelihatannya kayak nggak ada physical control. Nah, biasanya itu mereka akan mengarah ke capek. Nah, kalau kita udah ngelihat tanda-tanda kayak gini, yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka adalah, nah kita coba tawarin mereka untuk istirahat, untuk tiduran, coba dengerin musik yuk, tenang dulu yuk, atau kita bacain mereka buku, atau tidurnya lebih awal kalau mereka capek. Nah, ada kemungkinan yang lain. Waktu merasakan keadaan badannya nggak nyaman itu ketika mereka lapar. Nggak usah anak-anak, saya aja orang gede kalau saya lapar pasti saya grumpy. Saya suka jadinya gampang kesel, gampang marah. Di toel aja bisa ngamuk gitu ya. Nah, kita harus perhatikan intake kita sama outputnya itu apakah seimbang atau enggak. Kayak kalau misalnya mereka aktivitasnya banyak tapi maksudnya lebih dari yang biasanya tapi makanannya kita kasih porsi yang biasa, takutnya mereka bisa merasakan lapar. Nah, bisa juga caranya ngakalinnya kita kasih mereka snack yang healthy. Nah, di sini yang namanya healthy snack menurut penelitian itu kita jangan kasih mereka snack yang tinggi karbohidrat dan tinggi gula. Kenapa? Karena kalau itu tinggi karbohidrat sama tinggi gula di metabolisme tubuh kita itu akan lebih cepat gitu ya. Tubuh kita akan lebih cepat membakar, lebih cepat ngilangin si high carb sama high sugar ini, dan nanti blood sugar kita akan turun. Nah, yang dianjurkan sama dokter anak itu biasanya healthy snack protein tinggi, karbohidratnya tinggi, karena itu mereka menguraikannya lebih lama, jadinya lebih tahan lah gitu, nggak lebih cepat, nggak lebih gampang lapar. Itu ya, ini bisa salah satu cara kita mencegahnya, sama gimana caranya waktu anak kita, intinya kita harus menjaga supaya anak kita kalau bisa jangan sampai kelaparan dulu, karena kalau udah kelaparan itu bisa muncul taringnya gitu ya. Nah, terus bisa juga mereka itu overstimulated. Mereka ada di lingkungan yang terlalu banyak stimulation untuk mereka. Apalagi anak-anak sekarang yang banyaknya di rumah, banyaknya diem di rumah, belajar dari rumah, main dari rumah gitu ya. Sekarang karena COVID kan udah hampir 1,5 tahun kita diem di rumah seringnya. Nah, untuk anak-anak seperti ini, kalau sekarang tiba-tiba mereka dibawa ke suatu tempat yang banyak orang, yang ramai, itu mereka bisa mengalami yang namanya overstimulation, di mana mereka malah jadi uring-uringan, mereka jadi bingung sama sekitarnya sendiri, karena anak itu belum punya kemampuan untuk self-regulate sebagus orang dewasa, makanya masih bisa yang namanya overstimulation. Gitu. Kalau di tempat yang terlalu berisik, maksudnya saya juga kadang kalau misalnya di tempat-tempat tertentu, kalau tempat yang terlalu kencang suaranya, atau tempat yang terlalu banyak lampunya, atau yang terlalu bau gitu ya, karena itu terlalu banyak stimulation, saya juga merasa nggak nyaman dan bisa menjadi lebih cepat marah gitu. Jangankan anak-anak, saya juga masih bisa merasakan seperti itu. Nah, jadi kita perlu pahami juga, mungkin anak saya nggak nyaman nih dia ada di lingkungan seperti itu. Harus bisa bantu mereka untuk di-stimulate. Kita ajak mereka ke tempat yang lebih tenang, tempat yang nggak terlalu banyak cahayanya. Mungkin kita bisa kasih mereka untuk rilis tadi ketidaknyamanannya, bisa kasih mereka mainan misalnya Play-Doh, atau misalnya suruh mereka gambar-gambar, atau bisa juga kalau misalnya mau kasih option untuk release anger, bisa kasih benda-benda empuk yang bisa dilempar, atau misalnya gentle music gitu ya, atau mandi yang air hangat juga itu bisa membantu mereka untuk distimulasi. Nah, terus yang berikutnya,
kalau mereka ciri-cirinya teriak-teriak, enggak, pokoknya nggak mau, aku nggak mau itu, aku nggak mau ngakuin ini, aku nggak mau itu, aku nggak mau ini. Pokoknya dari mereka selalu ada perlawanan, itu biasanya karena mereka merasa kalau mereka itu powerless, mereka merasa kalau mereka itu nggak berdaya, gitu ya. Dan salah satu cirinya, waktu kita sebagai orang dewasa, kita juga merasa terancam atau kitanya juga udah sampai ikutan marah, itu biasanya karena biasanya penyebabnya bisa jadi ini, mereka feel powerless. Nah, caranya gimana supaya membantu mereka itu, kita bisa bantu mereka dengan cara memberikan mereka namanya healthy power, di sini saya sebutnya ya. Jadi kita ibaratnya mau memberikan wewenang, kita mau memberikan tanggung jawab ke mereka, kita mau memberikan pilihan dan otoritas untuk mereka memilih. Kayak contohnya, mereka nggak mau mandi misalnya, padahal udah sore nih, harusnya mereka udah mandi. Nah, kita bisa kasih mereka penawarannya gini, oke, kamu tentuin sendiri ya, itunya mesti diucapin gitu ya, bukti kalau kita itu nekenin kalau kita mau memberikan otoritas itu ke mereka gitu. Kamu pilih ya, kamu mau mandinya 5 menit lagi atau 10 menit lagi. Atau misalnya, nanti abis mandi kamu pilih ya, mau pakai anduk yang merah atau pakai anduk yang biru. Atau misalnya, kamu pilih ya, nanti mandinya mau digosokinnya pakai, kan suka ada tuh ya buat anak-anak yang gosok, pakai gosokan yang ini atau pakai gosokan yang itu. Jadi kita bisa ngasih yang namanya healthy power. Jadi buat mereka mengambil keputusan, buat mereka take simple action buat diri mereka sendiri gitu. Jadi mereka nggak ngerasa kalau hidupnya tuh apa-apa diperintah terus, hidupnya apa-apa diarahin terus. Karena itu buat anak tuh kadang lama-lama kalau digituin terus mereka juga nggak nyaman gitu. Selain itu, selain buat mereka nggak nyaman, kita juga mau membiasakan mereka untuk take control of their life gitu ya. Ini from small things biasanya kita ngajarin mereka atau kasih mereka responsibility gitu. Kayak contohnya, natural consequences, misalnya, kamu nggak mau gosok gigi, padahal nih ya, sebetulnya dokter itu udah bilang, dokter gigi udah bilang, malam itu harus gosok gigi loh. Kalau nggak gosok gigi, nanti itu di dalam yang masih ada sisa gulanya diserbu sama bakteri. Kalau dia diserbu sama bakteri, nanti giginya ompong, nggak punya gigi lagi. Gitu ya, misalnya. Kita jelasin natural consequences-nya kayak gimana. Terus, sekarang kamu pilih aja, kamu pengen nanti lama-lama giginya ompong, atau sekarang mau gosok gigi sebentar aja. Palingan kalau gosok gigi paling cuma 1 menit, 2 menit gitu. Jadi kita bisa kasih mereka yang namanya healthy power atau empowering mereka. Nah, terus, ini salah satunya apa ya? Ada yang bilang itu ini Miss Alison ini, dia kalau kita terus-terusan menang, kalau kita ibaratnya kalau kasarnya kalau kita terlalu otoriter terhadap anak kita, itu kita basically saying that our kids are losers gitu. Waktu kita nggak ngasih mereka semangat untuk, bukan semangat, wewenang untuk memutuskan, waktu kita nggak ngasih mereka kesempatan untuk bertanggung jawab gitu ya, mereka nggak akan bisa belajar. At the end nanti gedenya mereka akan terbiasa untuk ngikutin directions, terbiasa untuk oh ya udahlah gitu. Makanya perlu banget ini dilatih dari kecil. Ya. Nah, terus bisa juga, ini juga sering banget karena dua kebutuhan dasar anak-anak yang sering banget bikin mereka uring-uringan, bikin mereka begini gitu, itu salah satunya waktu mereka feel disconnected atau waktu mereka feel they need attention gitu. Nah, signs-nya apa? Ciri-cirinya apa? Waktu mereka overly clingy, waktu mereka kayak nempel terus, nggak mau pisah sama mami, maunya sama mami aja, maunya mainnya sama mami jangan kemana-mana. Yang kayak begitu ya, sering banget. Saya dengar banyak banget orang tua kalau cerita ke saya, aduh gimana Miss, saya mau makan aja susah, anak saya nggak ngizinin saya makan, saya mau ke WC aja anak saya nungguin di depan pintu, saya nggak tenang gitu ya. Nah itu bisa jadi mereka itu feel disconnected gitu ya, waktu apalagi salah satu cirinya kita udah ngerasain
irritated, kita udah ngerasanya nggak nyaman, aduh masa gitu aja sih masih mesti ditemenin, kan dari tadi mami udah ngeliatin kamu, dari tadi mami udah begini begitu gitu ya. Waktu kita udah feel irritated, itu juga bisa jadi salah satu ciri kalau mereka need connection. Nah, caranya gimana? Kalau connection ini kita harus membiasakan dari daily gitu. Kita harus menjadikan ini sebagai habit. Nah, at least 10 sampai 20 menit per hari itu tuh kita harus ngasih mereka yang namanya undivided attention. Nggak megang HP, nggak lagi ngobrol sama siapa-siapa, nggak lagi main sama siapa-siapa. Pokoknya kita sama anak kita sehari 10 sampai 20 menit aja kita benar-benar kasih mereka undivided attention. Nah, menurut penelitian kalau kita melakukan ini setiap hari selama antara 10 sampai 20 menit, mereka itu akan tumbuh menjadi anak yang merasa dicintai, anak yang merasa aman, gitu ya. Dan ini tuh bisa dibilang jadi bekal mereka nanti di kemudian harinya. Karena kalau anak-anak dari kecil mereka nggak punya hubungan yang nggak punya securely attached relationship sama orang tuanya, nggak punya attachment yang baik dan yang aman dengan orang tuanya, mereka biasanya waktu gedenya akan mencari tipe hubungan yang gak benar juga gitu ya, yang gak secure juga. Nah, kita nggak mau itu terjadi sama anak kita. Jadi 10 menit aja tiap hari, dari 24 jam 10 menit sampai 20 menit aja kita benar-benar building the connection sama mereka gitu. Dan kita harus berempati sama apa yang mereka rasakan saat itu. Nah, terus bisa juga mereka ngerasa kalau mereka nggak didengar atau kita tuh salah paham. Enggak, bukan itu yang aku maksud. Mami tuh nggak pernah dengerin deh aku ngomong. Aku kan maunya kayak gini, aku kan maunya kayak gitu. Atau mereka udah ngomong sesuatu, terus sama kita ditembalin nih, sama kita diomongin balik. Iya kan begini-begini ini. Terus mereka nggak ada omongan lagi. Atau mereka biasanya silent treatment gitu ya, nggak ngomong apa-apa lagi. Nah, itu biasanya bisa jadi mereka merasa mereka nggak didengar, mereka ngerasa nggak dimengerti gitu. Nah, caranya adalah coba dengerin supaya anak-anak itu merasa didengarkan. Bukan supaya anak-anak didengarkan, tapi supaya anak-anak merasa mereka didengarkan. Beda ya. Waktu saya cuma ngedengerin selewat aja, itu ya udah saya kedengeran kok dia ngomong apa. Tapi waktu kita benar-benar take effort, kita benar-benar put effort untuk kita mau anak kita tuh ngerti kalau kita lagi ngedengerin dia gitu ya. Kalau dia itu paham nih, dia itu merasa kalau dia memang dengerin, pasti beda kerasanya. Dan itu yang perlu kita lakukan untuk membantu anak kita kalau mereka permasalahannya di sini. Nah, ini juga sering banget mereka nggak dapat apa mereka pengen. Ini the most common the most classic tantrum. Makanya kita bilang namanya temper tantrum ini karena mostly anak-anak kayak yang kalau kita lihat merengek-rengek di mall gitu ya, itu banyak karena pengen beli mainan tapi maminya nggak mau beliin, makanya dia jadi berulah, dia jadi bertingkah gitu. Nah, mereka biasanya nggak dapetin apa yang mereka mau. Tapi ini yang harus kita ingat-ingat gitu ya. Waktu even though mereka kayak gitu di mall gitu, terus misalkan kita yaudahlah kali ini aja lah, waktu mereka mendapatkan apa yang mereka mau lewat merengek, lewat tantrum, mereka akan menjadikan itu salah satu senjata mereka di kemudian hari. Kalau mereka mau sesuatu, oh berarti kalau tantrum itu saya bakal bisa dapet apa yang saya mau. Nah, jadinya itu bisa jadi sama mereka dijadiin senjata balik buat kita gitu. Nah, jadi makanya sebisa mungkin kita harus konsisten sama apa yang kita bilang. Kalau kita bilang nggak boleh, ya nggak boleh. Nah, makanya sebelum kita mengambil keputusan, sebaiknya kita tanya ke dalam diri kita. Nah, kira-kira kalau saya ngambil keputusannya gini, itu udah keputusan yang baik belum ya? Karena kita sebagai orang dewasa, kita yang punya kemampuan lebih untuk berpikir lebih, kita harus memanfaatkan itu gitu supaya karena anak kita memang mereka masih di fasenya memang belum bisa terlalu banyak mikir panjang gitu. Waktu kita udah bisa mikir panjang untuk anak kita dan kita udah mengambil keputusan untuk anak kita karena itu demi kebaikan anak kita, ya kita harus stick to it gitu.
Jangan sampai tapi kita ngambil keputusannya cuman karena apa yang kita pengen. Kita harus juga perhatiin apa yang menjadi concernnya anak kita, apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi apa ya, apa yang menjadi keinginan anak kita juga mesti perhatikan gitu. Nah, gimana cara kita bantu mereka? Kita harus bantu mereka dengan cara berempati, udah gitu tadi ya, stick to it, dan jangan, kalau bisa jangan di-dismiss feelingnya, jangan langsung di-distract ke hal lain, tapi kita bisa empathize dan bukan memperkuat, kita mengkonfirmasi, iya mami tahu kamu merasa ini, tapi mami udah bilang enggak gitu. Nah, mau dia nangis ya nggak apa-apa nangis, tapi kalau misalnya itu udah mengganggu, posisinya mengganggu apa ya, ketentraman orang-orang sekitar, kalau misalnya tempat publik ya ada baiknya kita bawa mereka dulu ke tempat yang private, yang nggak terlalu banyak orang, baru kita ajarin mereka, baru kita tenangin mereka gitu. Jangan try to fix the feeling, tapi kita bantu anak kita untuk let the feelings out gitu ya. Nah, biasanya terjadi juga tantrum itu kalau mereka belum bisa mengungkapkan apa yang menjadi keinginan mereka, apa yang menjadi kebutuhan mereka. Biasanya mereka bakal berdumel, mereka bakal teriak, atau mereka bakal gemes gitu ya, karena mereka tuh pengen ngomong sesuatu, pengen mengungkapkan dengan kata-kata, tapi nggak bisa, jadi gemes sendiri gitu. Kadang sampai mukul, kadang sampai gigit gitu ya, dan biasa ini sering terjadi anak-anak yang memang belum bisa berkomunikasi. Nah, caranya bisa juga kita bantu mereka dengan ngajarin sign language, atau kita ngajarin mereka, oh kamu mau minum. Nah, kalau mau itu lain kali ngomongnya gini, minum gitu ya. Minum. Nah, kita bisa ajarin mereka pelan-pelan, kata per kata, intinya sih harus sabar biasanya. Dan biasanya kita juga kasih waktu mereka untuk mengekspresikan, kadang tuh mereka perlu loadingnya tuh lebih lama dari orang gede gitu ya. Sebenarnya mereka mau minum susu pakai gelas biru misalnya. Terus kita kasihnya pakai gelas merah, terus mereka udah keburu marah. Terus kenapa sih marah-marah? Sebenarnya mereka tuh pengen ngomong, nih aku mau susu pakai itu loh, itu. Maksudnya waktu mereka lagi mencoba menjelaskan, waktu mereka lagi mau menyelesaikan kalimatnya, kalau bisa sama kita jangan dipotong dulu, kita kasih mereka waktu untuk explain dulu gitu ya, untuk menjelaskan dulu. Nah, itu tadi beberapa alasan kenapa anak marah dan gimana cara kita bantu untuk mereka bisa overcome their feelings. Nah, sekarang saya mau masuk ke yang namanya self-regulation. Nah, apa sih yang dinamain self-regulation? Itu kemampuan secara sadar maupun nggak sadar, proses yang terjadi dalam diri kita untuk kita itu menguasai diri, untuk kita mengatur respon kita mau kayak gimana sih gitu. Nah, biasanya ini tuh kemampuan yang harus kayak otot gitu ya. Kalau orang udah tua, ototnya biasa atopik kalau terlalu lama nggak dipakai. Kayak kalau misalnya kita lihat kakek nenek gitu yang kakinya kecil, karena mereka udah jarang jalan, mereka diem terus, mereka duduk terus, lama-lama ototnya nggak kepake. Nah, ini juga sama, ini bukan sesuatu yang datangnya tiba-tiba kita terlahir, udah langsung punya kemampuan self-regulation yang top notch, yang 100% saya bisa mengendalikan diri, 100% nggak akan bisa diganggu sama yang namanya orang jahil, yang namanya orang ngetes-ngetes, pokoknya saya bisa 100% self-regulation. Nggak kayak gitu, itu tuh dilatih kecil-kecil gitu. Step by step, little by little, harus dilatih skillnya. Supaya apa? Supaya kita bisa tolerate unmet wants or needs, kita bisa handle disappointments, kita bisa work towards sukses karena kita punya kemampuan ini. Ya, ini yang bisa bantu anak kita punya dari kecil. Nah, sekarang saya mau ada quick check up. Ini jadi nanti saya akan kasih 8 poin. Kayak contohnya misalnya anak saya masih suka nggak sabaran gitu ya. Nah, setiap ada satu statement, kalau misalnya statement itu cocok sama yang anak kita alamin, cocok sama yang kita rasakan,
kita boleh sekarang kita punya tangan ya, punya tangan, iya punya tangan pasti. Nah kita pakai jari aja gitu, misalnya oh 1 yang cocok, gitu. Oh 2 yang cocok. Nanti ya terakhir kalau udah 8, saya pengen tahu kira-kira poinnya berapa dari masing-masing orang tua di sini. Nah oke, kita mulai ya. Nah biasa anak saya masih suka act out of control. Masih suka nggak bisa diatur, masih semaunya sendiri, masih pokoknya susah banget kalau kendalikan diri itu dia masih nggak bisa. Kalau misalnya ini cocok, tangannya angkat aja 1 gitu. Nah, udah. Kalau udah, yang kedua, anak saya masih sering banget tantrum, masih sering banget meltdown. Meltdown sama tantrum ini saya pernah share ya waktu itu bedanya. Kalau tantrum itu kita nggak mendapatkan apa yang kita mau. Waktu kita mau sesuatu, kita nggak dapat, biasanya kita tantrum. Tapi kalau meltdown itu lebih ke overstimulation. Yang tadi saya sempat cerita juga, kalau kita terlalu banyak menerima stimulus dari luar, kita bisa mengalami yang namanya meltdown. Nah, kalau misalnya masih terlalu sering anaknya tantrum atau meltdown, bisa angkat jarinya lagi jadi 2. Nah, terus anak saya masih nggak bisa nunggu, Miss. Apalagi kalau rebutan mainan sama kokonya, wah itu malah langganan. Nggak bisa nungguin kokonya beres main. Udah gitu dia baru main. Pengennya saat ini juga, nggak bisa gantian. Kalau masih kayak gitu, bisa angkat jarinya juga. Nah, terus anak saya masih nggak bisa nyaman nih kalau deket-deket sama orang lain, apalagi orang yang nggak kenal, masih nggak bisa mengendalikan dirinya, jadinya bawaannya malu terus, bawaannya maunya kabur terus, nyumput terus, gitu. Bisa diangkat tangannya, kalau jarinya, kalau misalnya ini sesuai. Nah, yang berikutnya, anak saya tuh masih kalau jalan tuh ya Miss ya cepet banget, kayak ini ketabrak, itu ketabrak, terus kadang-kadang masih nggak bisa kontrol kekuatannya. Dia tuh pengennya cuma noel saya, tapi jadinya tuh malah mukul gitu. Jadi kadang yang mereka lakukan secara nggak sadar tuh melebihi apa ya, melebihi kekuatan yang seharusnya gitu. Kayak harusnya kalau buka buku kan bisa pelan-pelan, tapi dia langsung rawek, rawek gitu. Masih kayak gitu, boleh tambah 1 jarinya. Nah, terus masih suka lempar barang seenaknya Miss. Tuh mah pokoknya nggak mikir, dia tuh begitu ambil langsung lempar aja kalau lagi marah. Udah gitu kalau misalnya barang orang main diambil aja gitu juga nggak ngomong dulu. Nah, kalau misalnya masih kayak gitu, masih suka lempar-lempar, masih suka impulsif kayak gitu, bisa tambah lagi 1 jarinya. Udah gitu Miss, anak itu jalannya rusuh banget, nggak bisa ngantri. Kayak kalau disuruh ngantri lagi cuci tangan gitu ya, suruh ngantri jalannya mau cuci tangan di sekolah suruh ngantri itu masih nggak bisa. Maunya duluan aja nyerobot temennya terus. Kalau masih kayak gitu, boleh tambah lagi jarinya. Nah, yang terakhir, problem during social interactions. Jadi kadang-kadang kalau sama orang tuh masih suka nggak bisa ngontrol volume, Miss. Kan mestinya kalau misalnya di kamar cuma duaan sama saya kan ngomongnya pelan-pelan. Tapi dia ngomongnya teriak-teriak kayak lagi ada 10 orang di kamar gitu. Atau misalnya suka megang orang tanpa mikir dulu, semuanya main dipegang, semuanya main dilendotin gitu ya. Nah, kalau misalnya kayak gitu bisa ditambah lagi jarinya. Nah, coba sekarang saya mau tahu pada dapatnya berapa poin. Dari tadi 8, boleh silakan Miss Reina pollingnya. Ada yang dapatnya angkanya 1 sampai 2, 3 sampai 4, atau 5, sorry bukan 5 sampai 6, itu 5 sampai 8 ya yang paling bawah. Yang paling bawah 5 sampai 8. Jadi antara 1 sampai 2, 3 sampai 4, atau 5 ke atas gitu. Yang paling bawah 5 ke atas. Boleh dipilih. Kalau dipilih, Miss Reina nanti mau dong share kalau udah pada banyak yang jawab. Udah ada hasilnya Miss Reina?
sebentar. Oke, wah cukup rata ya. Banyak 33%, 1-2, 37%, 3-4, 5 ke atas 30%. Oke. Nah, karena masih banyak juga nih ya, yang 3 ke atas tuh ada sekitar 67%. Hari ini kita mau belajar bareng-bareng gimana cara kita bantu anak kita untuk self-regulate. Kita bantu mereka punya skill untuk menguasai diri, tapi dengan cara main yang fun, dengan cara bermain. Nah, kita mau bahas satu-satu ya. Saya di sini ada kayaknya kalau nggak salah 3 atau 4 games gitu. Nah, pasti dong pada pernah nonton Squid Game, lagi hype banget ya. Di games yang pertama itu waktu mereka main red light, green light, ini tuh bisa banget kita praktekin main sama anak-anak kita. Dulu mah waktu saya kecil tuh namanya mainnya PPO. Jadi yang satu orang nih misalnya ya, anak-anaknya misalnya mereka berlima atau berenam gitu ya. Atau di rumah ada berempat atau berlima sama mbaknya. Satu orang tuh jadi polisinya ceritanya. Jadi polisinya mesti madep ke tembok. Nah, madep ke tembok, waktu mereka madep ke tembok itu ceritanya oke, lampu hijau. Mereka harus jalan-jalan, yang di belakangnya harus jalan. Tapi jangan lupa kita mesti bikin itu ya, garis finishnya dulu. Mereka jalan, begitu polisinya balik badan, terus bilang stop. Nah, mereka harus berhenti gitu ya. Ini red light, green light. Nah, kalau misalnya udah kegampangan, mereka udah bisa hijau sama merah terlalu gampang, bisa juga kita tuker misalnya. Oke, sekarang warnanya lain, nggak mau hijau sama merah misalnya. Kalau pink itu artinya jalan, kalau kuning itu artinya stop. Gitu. Bisa juga kita ganti-ganti warnanya sambil belajar warna sama mereka. Nah, apa sih yang bisa mereka pelajarin dari game ini? Mereka tuh bisa mengendalikan badan mereka, mengendalikan keinginan mereka. Waktu di game itu kita bisa ngomong ke mereka, sama kayak waktu main game. Waktu main game ini kan kamu bisa tuh, waktu ceritanya pura-puranya harus stop, kamu bisa stop. Nah, sebetulnya waktu kamu tiba-tiba pengen mukul dede juga sebetulnya bisa seperti itu gitu. Jadi kita bisa mengaitkan, kamu tuh udah pernah bisa loh sebelumnya tuh waktu main ini, inget nggak? Waktu kita mengaitkan kayak gitu, dia bakal mulai muncul rasa percaya dirinya. Oh iya ya, waktu itu bisa. Berarti sekarang juga harusnya bisa dong. Saya nggak tiba-tiba langsung main mukul atau main rebut mainan adik saya misalnya gitu. Dan kita bisa ajarin mereka kalau untuk segala sesuatu itu ada waktunya. Waktu disuruh stop ya harus stop, waktu disuruh jalan ya harus jalan gitu ya. Nah, itu juga yang terjadi sama kehidupan kita sehari-hari. Waktu makan ya makan dulu, waktu tidur ya tidur dulu. Jadi kita bisa mengaitkan banyak hal ke game ini juga. Nah, skill yang diasah dari game ini itu mereka bisa inhibit impulse. Jadi memberi jeda, ngerem keinginan mereka. Udah gitu mereka juga bisa break habit, kayak misalnya ada yang suka gigitin jari atau gigitin kuku. Sebenarnya bisa mengontrol badan kamu. Enggak. Nah, ini juga melatih gross motor skill mereka dan melatih listening skillnya mereka gitu ya. Nah, udah gitu ini game yang pertama. Game yang berikutnya, kita bisa main yang namanya self-control bubble. Anak-anak itu paling seneng kalau main bubble terus yang dari air ya, yang suka digituin terus nanti keluar bubble dari sabun, udah gitu sering dipecah-pecahin. Nah, anak-anak itu seneng banget main ini. Nah, kita bisa main dengan cara misalnya yang pertama instruksinya, oke, sekarang pecahin semua bubble-nya, nggak boleh ada sampai ada sisa, semuanya harus dipecahin ya. Mereka kan pasti seru banget ya mecah-mecahin bubble-nya. Nah, setelah itu beres, oke, sekarang babak kedua, levelnya udah naik ya. Kalau yang sekarang, misalnya cuman boleh pecahin satu atau 3 lah, misalnya 3 dulu. Cuma boleh pecahin 3 bubble-nya. Sisanya bubble yang lain nggak boleh disentuh. Ya, terus lama-lama ceritanya, oke, udah hebat ya, udah bisa 3, sekarang naik level lagi. Sekarang nggak boleh sentuh bubble-nya sama sekali.
Jadi even though bubble-nya, meskipun bubble-nya nempel di hidungnya, tetap nggak boleh dipegang. Biarin itu pop by itself, biarin meletus sendiri. Jadi ini tuh melatih keinginan mereka, karena kan gemes banget ya, saya aja orang gede kalau ngeliat bubble tuh pasti pengennya dihap begitu, pengennya ditangkap, pengennya dipeltusin gitu. Nah buat anak-anak tuh dengan permainan simple kayak gini tuh mereka melatih apa ya, kemampuan mereka untuk menahan diri sedikit demi sedikit tanpa mereka sadari. Jadi waktu mereka benar-benar pengen melakukan sesuatu tapi mereka menahan diri gitu. Ini juga bisa nanti kita jadiin contoh. Ingat gak kamu waktu main bubble? Kamu kan padahal pengen banget tuh kan pop the bubble, pengen banget pecahin balnya. Tapi kamu bisa loh. Kan their self confidence juga gitu. Nah, ini juga bisa melatih, bisa ngerem impulsnya mereka, untuk mereka latihan to resist temptation, untuk apa yang nggak sampai tergoda gitu ya. Mereka menghindari godaan atau ya menghindari godaan, dan untuk self control nih mereka. Cara mereka untuk mengendalikan diri. Nah, ini yang self control bubble. Terus ada juga wacky relay. Nah, kalau ini apalagi tadi anak-anak yang belum bisa mengendalikan diri di sekitar di sekitar orang lain, di sekitar lingkungannya. Nah, ceritanya ini main gini. Ada dua anak nih ya, ceritanya kita kasih jalur. Misalnya oke, jalurnya ya dari sini ke sana ya, cuman deket aja nih dari sini ke sana. Nah, mereka harus mindahin satu barang menggunakan body parts mereka. Jadi misalnya dua anak, misalnya si A sama si B, dua-duanya sama-sama, oke, kita mau pakai telapak tangan janjiannya. Oke, pakai telapak tangan, terus misalkan ini ada barangnya lagi, terus pakai telapak tangan. Nah, mereka harus bawa ini bareng-bareng sampai ke ujung, sampai ke tempat yang kita mau, terus balik lagi. Nah, kita bisa kombinasi misalnya pakai barangnya lama-lama yang makin kecil, atau terus kita bisa kasih tantangan. Oke, sekarang pakainya pakai bahu ya, gitu ya. Nah, apa sih yang dipelajarin dari game ini? Kita mau ngajarin mereka untuk comfortable being around friends. Begitu, kita bisa ajarin mereka juga teamwork, kita juga bisa ajarin mereka untuk control emotionnya, as in, kadang itu yang nggak bisa, yang kadang bikin gagal tuh, cobain ini sama anak-anak, kadang yang misalnya udah pasangan nih, yang satu tuh kadang overly excited, yang ayo cepetan bisa nih, kita ayo lari dong, tapi yang satunya misalnya lebih boyot, satunya yang jalannya masih pelan-pelan gitu. Nah, dia harus belajar untuk mengendalikan emosinya supaya bisa main mainnya. Jadi gimana mereka juga bisa attune sama teman-temannya supaya bisa satu frekuensi sama temannya itu gitu. Nah, skill yang dibangun itu ada social skill, ada teamwork skill, ada gross motor skill, sama yang tadi saya bilang bisa untuk bantu mereka kontrol emosinya. Nah, ini game yang namanya Ready Set Go. Yang Ready Set Go ini intinya kita kasih mereka aba-aba, mereka boleh lomba lari, mereka boleh langsung lari, tapi kalau perintahnya udah pas, kalau perintahnya itu go misalnya, oke, kamu boleh lari kalau mami udah bilang go ya, tapi nanti sama kita diisengin, misalnya ready, set, gorila misalnya. Kalau gorila lari berarti salah, nggak boleh. Kalau gorila belum boleh lari. Gitu. Jadi kita bisa kombinasiin atau kita ngakalin go-nya itu misalnya ready, set, gosong misalnya gitu ya, atau gajah gitu. Nah, kita bisa ganti-ganti itunya. Nah, tujuannya supaya mereka bisa belajar untuk mensinkronisasi antara mereka sama keinginan mereka untuk lari. Waktu mereka tahu it's a competition, waktu mereka tahu itu balapan, mereka pasti keinginan larinya, keinginan start duluannya lebih pengen gitu ya. Nah, salah satu cara kita untuk melatih ini adalah untuk melatih mereka hold yourself dulu, hold themselves dulu, dan mereka harus move at the right time. Emang waktu yang tepat, saat yang tepat, memang waktu udah ada instruksi yang benar. Nah, skill yang kita latih di sini ada listening skillnya, ada self controlnya, terus body and mind coordination. Waktu mereka harus mengkoordinasikan waktu otaknya bilang, oh ini go, baru memerintahkan anggota tubuhnya untuk go gitu. Nah, gitu ya. Nah, terus ini ada, oke, waktunya udah sedikit lagi misalnya.
Nah, ini ada penelitian dari Sean Tomini sama Megan McFarland ini. Ini dari 4 game, sebenarnya ada 5 game, satu lagi saya nggak tampilin takut kebanyakan. Nah, anak-anak yang mainin game ini seminggu 2 kali aja. Terus masing-masing cuma 30 menit selama 8 minggu berturut-turut. Mereka punya self-regulation score mereka menjadi lebih baik. Kemampuan mereka mengendalikan diri itu lebih baik. Jadi ini game-game yang ini bukan asal game yang apa ya, saya comot gitu ya, enggak, ini udah ada research-nya, orang udah meneliti, jadi ada berapa sekelompok anak itu mereka dikasih game ini selama 8 minggu berturut-turut, lalu diukur waktu pertama kali mereka belum rutin main, sama waktu terakhir mereka udah main game ini selama 8 minggu berturut-turut. Memang ada perubahan di kemampuan mereka dalam mengendalikan diri gitu, menjadi lebih baik gitu. Nah, sekarang ini adalah instant strategi gimana Kak cara kita membantu anak kita calm themselves waktu lagi tantrum. Ini cuma sedikit aja, jadi kayak emergency method gitu ya kalau ini kita pakai. Nah, tapi bisa kita buat fun juga. Yang pertama itu ada namanya pizza breathing. Gitu. Jadi kenapa dibilangnya pizza breathing? Jadi waktu anak kita marah, sebenarnya intinya kita mau ngelatih anak kita untuk nafas. Kita sebagai orang dewasa, waktu kita tahu, oke, kalau kita marah, coba nafas ya, itu bisa membantu cuma dengan kayak gitu. Tapi kalau untuk anak-anak, waktu kita nyuruh mereka untuk nafas cuma dengan kayak gitu doang, itu jadi kayak kurang fun buat mereka. Nah, bisa kita akalin namanya pizza breathing. Ceritanya pura-pura. Jadi ini kita ajarinnya waktu mereka sebelum tantrum, atau kalau misalnya pas lagi tantrum mereka udah rada tenang dikit, kita ajarin pizza breathing. Ceritanya mereka disuruh pura-pura megang pizza gitu ya. Pura-pura megang pizza kayak gini. Terus udah gitu, oke, sekarang ceritanya pizzanya wangi banget. Kamu mau cium pizzanya? Pizzanya wangi. Terus begitu, tapi pizzanya panas, mau dimakan masih belum bisa. Coba sekarang ditiup dulu pizzanya. Coba cium lagi, masih wangi nggak? Ada sosisnya wangi nggak? Tiup lagi pizzanya, tiup lagi. Nah, itu namanya pizza breathing. Jadi sebenarnya kita ngajarin mereka untuk bernafas, tapi dengan bermain gitu, supaya mereka nggak kerasa, oh ini tuh si mami lagi ngajarin apa sih gitu ya, supaya kelihatannya tetap masih fun. Nah, terus ada juga yang namanya magic mustache. Jadi untuk calming strategi ini sebenarnya ada teori dasarnya itu. Jadi kita anggap tubuh kita itu ada yang namanya midline axis-nya. Secara kedokteran di sini ada midline axis-nya. Nah, kenapa kita namain ini magic mustache? Karena ini salah satu cara yang paling cepat itu waktu kita pura-pura di sini kita punya kumis nih ya. Kita pura-pura punya kumis. Jadi kita taruh tangannya di sini, terus udah gitu kita tekan. Nah, kenapa ngelakuin kayak gini? Karena waktu kita tekan itu, ini menekan salah satu midline kita. Nah, jadi intinya, waktu midline kita itu terstimulasi secara riset, kita akan menghasilkan hormon yang bikin kita feel good, hormon yang bisa membuat kita lebih tenang. Gitu ya. Waktu salah satu midline axis kita ada yang teraktivasi. Nah, salah satu cara yang paling cepatnya ya di sini gitu. Di sini ya di bawah hidung kan suka ada garis, nah di sininya ditekan gitu ya, itu bisa kayak sedikit menenangkan lah. Nah, saya lebih suka cara yang paling terakhir ini. Nah, buat saya ini caranya yang paling jos. Nah, ini tuh namanya self hug atau shoulder squeeze. Jadi waktu kita memeluk diri kita sendiri, atau kita nyuruh anak kita coba hug yourself. Kenapa? Karena kita cross the midline juga. Jadi midline kita sama kita di cross gini dan tekan gini, itu juga mengeluarkan feel good hormone. Itu membuat kita bisa lebih tenang, bisa lebih relax in seconds. Kalau ini in seconds, saya udah pernah cobain sendiri gitu ya. Ini benar-benar mujarab banget ini si self hug sama shoulder squeeze ini. Nah, bisa juga kalau misalnya dia seneng yang ada triknya gitu ya, seneng yang ada tantangannya, disuruh gini, tangannya dilipat ke depan gini, terus udah gitu ditarik gini. Gitu. Ini juga crossing the midline. Jadi membuat mereka juga bisa lebih feel relax. Gitu.
Ini yang cara-cara untuk strategi kalau lagi fat. Gitu, Miss Helen. Oh, tuh udah kan. Saya udah kelebihan lagi. Sorry, Miss. Udah, ini udah beres. Oke, jadi itu tadi semua tips-tips atau cara-cara yang bisa kita cobain. Karena kita nggak tahu anak kita cocoknya sama yang mana. Tapi at least kalau misalnya kita kasih mereka pilihan, mereka bisa mulai memilih selain mereka tantrum. Selain mereka marah-marah, saya juga bisa tuh pakai magic mustache. Saya tuh bisa tuh pakai self hug. Saya bisa juga pakai pizza breathing gitu. Waktu kita udah ngebekelin mereka, jadi mereka punya option. Kalau sekarang mereka marah-marah mungkin karena mereka belum punya option, tapi waktu kita ajarin mereka hal-hal simple ini, mereka udah punya option. Waktu kita membiasakan mereka main pakai game-game yang simple tadi, kita bisa membangun self confidence mereka untuk kamu tuh bisa sebenarnya gitu. Gitu sih intinya. Jadi semoga bisa membantu mami-mami sekalian dalam menghadapi anak-anaknya yang suka marah-marah. Oke, thank you Miss Queenie buat penjelasannya. Wow, jadi dikasih tahu lagi ya ternyata ya gimana caranya kalau anak kita ternyata emosinya udah nggak bisa banget nih diomongin. Tadi udah dikasih cara-cara bermainnya dan juga cara-cara tipsnya kalau misalnya urgent banget terus diajakin anaknya. Dan kita juga bisa bareng-bareng nih sama si kecil ngelakuin itu biar tadi emosinya bisa calm down lagi. Oke deh, kalau gitu misalnya juga mau nunggu juga nih beberapa pertanyaan yang akan masuk, silahkan bisa langsung isi di kolom chat ya, Mam. Nanti misalnya sebelumnya aku akan ada sedikit informasi yang mau disampaikan ya. Oke, ini adalah halo. Ya, oke. Misalnya ada sedikit informasi, Starland sendiri di bulan Oktober ini kita lagi buka open registration. Nah, buat mami-mami yang lagi cari sekolah yang aman juga, nih ya, buat si kecil, silakan bisa langsung daftar aja, kasih data anaknya, kita akan kasih tahu jenjangnya, karena di bulan ini kita lagi ada early bird. Ya, Mam ya, sebesar 6 juta. Kalau digabungin promo sama teman, ajak teman, ini bisa dapat diskonnya sebesar 6 juta rupiah. Ini lumayan banget nih promonya nih. Jadi buruan aja bisa langsung minta informasinya dengan menginfokan data anak supaya kita tahu nih jenjangnya, jenjang apa anaknya, mau masuk di term 2 sekarang atau di tahun depan. Karena kita udah buka dari bulan ini ya. Jadi Bang Mami kalau yang lagi cari sekolah dan pengen tahu nih kalau sekolah di Starland kayak gimana ya Miss ya, bisa ikut rayonnya dulu dan juga tadi bisa ngehubungin Miss Helen. Nah, satu lagi misalnya ada informasi sedikit buat mami-mami yang juga lagi nyari aktivitas buat anaknya di rumah. Ya, nah kita lagi ada Playdate online. Oke, kita lagi ada Playdate online sebentar. Oke, ini dia. Kita udah berjalan sekitar 3 bulan dari jenjang toddler sampai nursery buat mami-mami yang masih belum berani untuk tadi beraktivitas secara onsite. Ini kita ada buat anak-anak usia 17 sampai 24 bulan. Setiap hari Selasa kita lagi ada Playdate Toddler dengan temanya The Lion King dari waktunya cuma 45 menit dengan harganya sebesar 50.000. Begitu juga yang nursery, kita akan ada di hari Rabunya. Judulnya juga mirip, tapi aktivitasnya berbeda ya, Mam. Yang toddler dan nursery. Kalau yang toddler ini kita mulainya dari jam setengah 11 sampai jam 11.15 dengan harganya 60.000. Nanti buat kegiatannya nanti kita akan kirimin biasanya 3 hari sebelum hari H. Gitu. Jadi buat mami yang belum daftar dan penasaran banget, ini cocok banget buat anak-anak di rumah gitu. Apalagi kalau misalnya banyak yang hari ini datang dari luar kota Bandung nih, belum bisa ke Bandung tapi pengen nyobain kegiatan Playdate-nya Starland seperti apa, bisa langsung daftar aja buat minggu depan. Ini sekilas informasi dari Miss Helen. Selanjutnya Miss Helen akan langsung ke sesi tanya jawab ya. Kita dikasih waktu bentar aja. Nah, oke, misalnya akan bacain dari Oke, ini dari sebenarnya tadi waktu Miss Buni lagi ngobrol ada yang nanya sih, kalau di usia 5 tahun apakah masih wajar untuk apa nih ya? Tadi untuk berbicara sama anak tentang emosinya, gitu Miss. Ini kalau ini bisa langsung tanya aja kali ya, Mam ya, Miss ya, ke Mami Niko.
Halo, Mami Niko masih ada di sini nggak? Biar langsung aja kita tanya langsung Mami Niko. Halo, halo, Mami Niko. Halo. Halo, Mami Niko tadi sempat nanya ya di tengah-tengah ya, kalau anak saya 5 tahun masih wajar nggak? Ini boleh lebih jelas nggak apa-apa pertanyaannya seperti apa? Kayaknya Ibu Novi deh. Halo, Itu gimana, Mam? kayaknya Ibu Novi deh di bawah. Iya, Ibu Novi, betul. Ini Ibu siapa? Itu pertanyaannya Ibu Novi deh. Bukan pertanyaan saya itu. Pertanyaannya Ibu Oh, Novi di bawah. oke. Oh ya, Ibu Novi di Bandung. Sorry, sorry, sorry. Salah sebut, sorry, Mam. Oke. Hai, Mami Novi di Bandung. Jadi kan ada kursi. Oke, halo, iya. Halo, Mam. Nanti pas udah nggak dipakai ditulis sama tim geser. Oke. Oke, kalau gitu kita lanjut aja ke pertanyaan berikutnya aja ya. Oke. Oh, Miss Queenie katanya mau diunmute dulu, boleh Miss Miss? Oke, udah bisa nih. Oke. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan selanjutnya aja Miss ya, yang tadi baru masuk di Mami Fauziah di farmasi. Oke, Fauziah farmasi. Oke, Miss gimana kalau kalah main games malah nangis seolah-olah nggak bisa terima? Kalau marah main game malah nangis kalau tidak terima. Ini karena apa ya? Kalau main game ini memang salah satunya kalau menurut saya waktu kita main sama anak-anak jangan memang mereka mesti mengalami yang namanya kekalahan supaya nanti waktu mereka udah gedenya mereka bukan terbiasa jadi orang yang kalah tapi mereka tahu gimana cara menghandle diri mereka sendiri waktu mereka mengalami kegagalan karena buat saya kesuksesan itu kegagalan yang terus diulang dan orang tuh overcome the failure gitu bukan nggak selalu setiap nyoba sesuatu tuh langsung sukses tapi orang yang sukses itu biasa kalau gagal gimana caranya supaya dia bangun lagi dan ini salah satu skill yang perlu banget kita ajarin buat anak-anak kita. Nah, waktu mereka nangis atau gak terima waktu mereka kalah itu wajar menurut saya. Gak ada orang yang senang kalah, gak ada orang yang senang gagal itu wajar. Tapi gimana cara mereka meluapkan emosinya itu yang perlu diajarin ke mereka gitu. Jadi kalau kalah main game nangis menurut saya wajar. Tapi kalau nangisnya yang sampai tantrum, kita perlu ngobrol. Kita bantu mereka tenangin pakai cara-cara yang tadi saya udah share. Nah, kita bisa tenangin mereka, lalu kita ngobrol sama mereka. Kalau anaknya udah bisa diajak ngobrol. Biasanya kalau yang udah bisa main game, udah bisa diajak ngobrol ya. Nah, kita kasih tahu mereka, kalah itu nggak apa-apa gitu. Yang penting gimana apa yang kita lakukan waktu kita udah kalah, apa kita berusaha lagi, apa kita coba lagi, atau kita nyerah. Jadi coba diajak ngobrol aja sebenarnya, tapi dibantu mereka untuk ngeluarin emosinya karena itu emang emosi yang gak nyaman, kekalahan itu saya juga sampai sekarang masih belum terlalu bisa bergaul dengan kekalahan. Saya juga masih nggak suka kalau saya kalah sampai umur segini juga. Tapi apa yang saya lakukan setelah saya ngerasa kalau saya kalah, oh iya berarti kalau saya kalah ada yang salah nih, apa yang bisa saya perbaiki. Nah itunya sih yang menurut saya perlu dibantu sama cara untuk meluapkannya. Kalau caranya masih salah, masih marah-marah, kita bisa kasih mereka option gitu. Mami tahu kamu sedih, Mami tahu kamu nggak enak rasanya kalau kalah. Di ngertiin dulu, baru kalau udah connect ya, balik lagi connect before we correct, baru kita ngasih masukan gimana kalau kalah. Gitu. Oke, thank you nih. Nah, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Misalnya akan baca, ini games yang kelima tadi apa? Yang hak itu kayaknya, Miss ya? Yang self-hug itu kayak... Bukan games kelima, Mami Niko ini. Ini salah satu game, sebenarnya salah satu game favorit, tapi salah satu game yang paling sering dimainin waktu di pesta ulang tahun anak. Game yang kalau ada lagu sambil joget-joget, terus kalau misalnya lagunya berhenti, disuruh stop gitu. Jadi kalau yang tadi kan yang PPO, yang red light, green light, itu kan cuman sebatas balik badan kan. Kalau ini bisa dipakai musik. Biasa untuk anak-anak senang musikalitasnya tinggi atau mereka senang joget, mereka senang dansa, mereka senang lagu, biasanya bisa pakai cara yang ini gitu. Buat mereka bisa lebih menyenangkan. Atau yang rebutan kursi itu juga bisa. Jadi intinya games-games yang kayak gitu yang perlu ada self control.
Nah, tapi yang games kelima yang masuk ke dalam research-nya itu yang tadi yang freeze and stop pakai lagu. Jadi kalau lagunya cepat, beatnya cepat ngikutin gerakannya cepat, kalau lagunya lambat ngikutin lambat kayak gitu. Bisa dicoba juga tuh ya buat Mami Niko ya. Tapi nggak ada nama ininya Miss ya tadi ya? Nama gamesnya? Freeze and stop. Oke, freeze and stop. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya dari Mami Setiawati. Miss, anak saya 2,5 tahun, sudah terapi okupasi dan bicara. Alhamdulillah lebih baik sekarang, tapi kadang suka ngoceh, nggak jelas, dan kalau kita nggak ngerti apa maksudnya, suka mukul kepala dan gigit jari. Apakah itu termasuk tantrum, Miss? Kalau misalnya itu membahayakan sih, gimana ya? Yang bisa dibilang tantrum itu yang tadi kalau udah ada nangis yang berlebihan, nendang-nendang, dudukin kepala, udah gitu, pokoknya suaranya kenceng, teriak-teriak, mukul, lempar barang. Nah, udah gitu durasinya antara 5 sampai 10 menit itu biasa dimasukin sebagai kategorinya tantrum gitu. Tapi kalau yang selainnya itu mungkin itu memang salah satu cara mereka untuk meluapkan emosi. Kalau di sini tadi bisa balik lagi ke slide saya yang waktu salah satu penyebabnya itu waktu mereka feel misunderstood atau waktu mereka antara nggak merasa dimengerti atau mereka nggak bisa mengungkapkan apa yang mereka ingini. Itu yang membuat mereka kadang kesel sama diri mereka sendiri. Jadi mukul kepala dan gigit jari itu kan salah satu bentuk self harm ya. Nah, itu tuh biasa mereka tuh merasa kenapa sih gue gitu aja nggak bisa gitu. Makanya ada yang biasanya namanya self harm itu karena mereka keselnya bukan nggak melulu ke orang lain, nggak melulu karena faktor luar, tapi biasanya kalau yang belum bisa bicara itu keselnya jadi masuk ke dalam diri sendiri gitu. Jadi kayak blame themselves. Kenapa aku tuh nggak kayak gitu? Kenapa atau gigit jari gitu. Nah, itu bisa dibilang tantrum kalau memang berkepanjangan ya memang bisa sampai 5 sampai 10 menit itu bisa termasuk tantrum. Tapi kalau enggak itu mungkin salah satu cara mereka meluapkan emosi. Caranya gimana dibantunya? Kita bisa kasih mereka option yang tadi misalnya pakai self hug karena itu juga bisa membuat mereka calm themselves gitu. Maksudnya tapi dimengerti dulu. Mami tahu kamu pasti kesel karena kamu nggak bisa ngomong yang kamu mau ya. Kamu pasti merasa kesel, kamu merasa pokoknya jadinya karena mereka belum bisa ngomong, kita yang coba tebak-tebak sebenarnya apa yang mereka rasain. Jadi mereka keselnya karena triggernya apa, kita coba mengarahnya the why-nya gitu. Nah, kita coba ngertiin dulu kenapa mereka keselnya, apa yang sebenarnya pengen mereka omongin, makanya tadi dibilangnya detektif-detektifan ya, karena kita harus memposisikan diri jadi sebagai detektif gitu. Kadang karena nggak selalu kita juga ngerti apa yang mereka mau, kita harus ngegali gitu. Nah, itu salah satu kalau menurut saya momen yang penting buat kita cari tahu dulu, waktu kita udah tahu, kita bisa bantunya lebih tepat sasaran, lebih terarah gitu. Iya, mami ngerti. Jadi walaupun mereka sebenarnya kesel sama diri sendiri karena nggak bisa ngomong, tapi oh iya ya seenggaknya mami saya masih bisa ngertiin saya gitu. Itu buat mereka biasanya helpful. Wow, thank you Miss Winnie. Kita lanjut ke pertanyaan. Ya, Semoga sama-sama. membantu ya Mami Setiawati ya. Ini lanjut lagi ke Mami Kristina di Bandung. Miss, anak saya 3 tahun. Kalau baru bangun tidur tuh marah-marah nggak jelas, tendang-tendang. Padahal tidurnya sudah cukup nih 2 jam, kadang lebih gitu. Itu kenapa penyebabnya kira-kira, Miss? Nah, itu apa ya? Kalau di gelombang otak itu biasa perpindahan antara alfa, beta, theta, delta gitunya ya. Biasa memang ada orang-orang yang makanya ada yang sering namanya ketindihan, kadang ada yang suka itu namanya sleep paralysis. Nah, tapi kalau misalnya begitu bangun, saya nggak tahu ini mereka dia nendangnya waktu udah melek, udah sadar atau pas mau sadar sebelum buka mata, sebelum bisa diajak ngobrol udah tendang-tendang gitu. Nah, kalau misalnya emang begitu buka mata mereka tendang-tendang, bisa jadi karena mimpinya nggak nyaman buat mereka gitu. Anak-anak ada juga yang sering banyak mengalami gangguan tidur karena mereka ngerasa mimpinya serem, mimpinya nggak nyaman, tapi mereka juga nggak bisa ngungkapin. Kayak kalau kita begitu bangun, kita udah bisa langsung bedain, oh yang tadi tuh mimpi, kalau ini tuh nyata gitu. Nah buat anak-anak kadang tuh masih ada yang suka campur gitu. Karena yang proses perpindahan gelombang otaknya belum sesmooth itu, jadi kadang masih suka kecampur,
oh itu tuh padahal sebenarnya mimpi, oh ini tuh bukan mimpi gitu. Mereka masih belum bisa bedain. Kadang kayak gitu, cuman kalau yang kayak gini biasa bisa ditenangnya dipuk-puk aja. I'm here, I'm here. Oke, kamu di sini kok, ada mami di sini, ada mami di sini gitu ya. Enggak, soalnya kalau misalnya kita juga mau nanya nggak tahu kita dia mimpinya apa, apalagi masih baru umur 3 gitu. Kadang jadi buat anak umur segitu tuh realitas sama fantasinya masih kecampur aduk. Oke. Selanjutnya kita mau ini misalnya tutup buat sesi tanya jawabnya ya, Mami ya, karena lumayan juga nih udah banyak yang nanya di bawah. Dari Mami Nur Maya di Berau. Anaknya usianya ada 2 nih. Oke. Anaknya usianya 4 tahun, 10 bulan. Kalau marah sering mukul, ngelempar, setiap ada maunya harus diturutin. Gimana ya Miss cara ngadepinnya? Terima kasih. Yang tadi ya, Miss ya. Ini sih iya kayaknya ini udah tadi ya udah dibahas waktu di slide-nya ya. Intinya harus bisa ngertiin dulu memukulnya kenapa, ngelemparnya kenapa, maunya apa yang nggak diturutin gitu. Kita harus tahu dulu kenapanya. Kalau kita udah tahu akarnya, kita bisa bantu mereka untuk nyembuhin gitu. Karena kalau misalnya mereka sebenarnya sakitnya batuk sama kita dikasih obat sakit perut kan nggak nyambung. Jadinya harus tahu dulu ini mereka mukul ngelempar setiap ada maunya harus diturutinnya teh kenapa gitu? Apakah setiap ada maunya harus diturutin karena mereka biasanya merasa powerless kah? Mereka merasa nggak punya wewenang kah gitu ya? Nah kalau yang kayak gitu berarti tadi yang seperti saya bilang bisa coba diajarin dikasih option yang bertanggung jawab misalnya. Oke, kamu mau makan coklat? Oke, boleh makan coklat. Makan coklatnya mau sesudah kamu ganti baju atau makan coklatnya besok gitu misalnya. Atau dikasih pilihannya yang intinya mereka memilih itu pilihan mereka gitu. Kalau misalnya masalahnya memang itu ya, mereka merasa powerless gitu. Itu bisa dicoba. Dikasih pilihan. Oke, bisa jadi ditanya dulu berarti karena usia 4 tahun udah bisa diajak ngobrol juga ya Miss ya. Oke, selanjutnya dari Mami Elsa Wulandari. Miss, kalau anak suka banget mewarnai pakai warna merah, kuning, hijau, biru, ungu, pink. Nggak mau ganti warna lain padahal itu misalnya sedang gambar gajah. Nah, itu kalau anak diminta untuk mewarnai sesuai benda aslinya, terus dia bakal marah-marah dan tantrum nangis banget, itu cara mengatasinya gimana ya, Miss? Anaknya masih sulit bicara, jadi hanya bisa mengucapkan 1-2 kata. Usianya 4,5 tahun, Miss. Oke, ini menarik sih. Kalau saya bertanya-tanya, kenapa anaknya harus mewarnain gajah pakai warna abu? Kenapa anaknya harus ngewarnain jerapah pakai warna kuning? Kenapa anaknya nggak boleh ngewarnain gajah pakai warna pink? Padahal di TV kalau film juga ada tuh gajah yang warna pink itu. Karena balik lagi ya, usia segini itu dunia fantasi sama dunia nyatanya mereka belum bisa misahin dengan baik gitu. Makanya mereka masih percaya yang namanya Sinterklas, mereka masih percaya yang begini begitu gitu ya. Kalau dikibulin tuh lebih gampang gitu biasanya kalau anak-anak ya. Karena gitu mereka belum reality sama fantasinya belum bisa dipisahin seperti itu gitu. Nah jadi kalau untuk saya, buat saya sih ini masuknya ke kreativitas ya. Kalau misalnya anak mau ngewarnain gajah pakai warna pink, saya sebagai guru I don't mind gitu. Kalaupun saya sebagai orang tua saya juga sebenarnya nggak masalah kalau anak saya ngewarnain pilih warna gitu, itu nggak apa-apa. Even ada teori yang jadi ada satu sekolah nih, dia itu cuman bilang gini ke anak-anaknya, dia nggak akan ngasih tahu gambar gajah yang sebenarnya itu seperti ini. Dia cuma bilang, oke, sekarang kita mau gambar gajah ya. Jadi dibiarin anak tuh punya imajinasi liar seliar-liarnya tentang gajah. Nah, kenapa? Karena kreativitas anak-anak itu kayak berapa puluh kali lipatnya kreativitas orang dewasa. Nah, kenapa banyak orang dewasa yang jadinya nggak kreatif ya? Karena mereka biasanya dikotak-kotakin, mereka biasanya direm-rem, mereka biasanya di normal-normalin gitu. Nah, makanya kreativitasnya nggak keasam, kreativitasnya nggak berkembang. Nah, sedangkan anak-anak tuh punya hak untuk mengembangkan kreativitas mereka. Kalau menurut saya ya,
Mumpung anak-anak, nanti kalau udah gede tuh udah lebih ribet lah hidupnya, mesti ngikutin aturan berlalu lintas, mesti ikutin aturan pajak, terlalu banyak yang ngatur gitu. Nah, mumpung mereka masih anak-anak, kenapa mereka nggak coba dikasih kebebasan yang menurut saya ini, karena ini kebebasannya nggak membahayakan mereka gitu. Kalau misalnya mau ngajarin emang oke, warna gajah itu abu, boleh dikasih tahu aja, diajarin. Tapi waktu mereka berkreasi, waktu mereka ngewarna atau apa, kalau saya sih secara pribadi saya kan membiarkan mereka gitu. Karena di sekolah yang tadi saya cerita, mereka membiarkan cuman anaknya dibilangin, oke sekarang kita gambar gajah ya. Nah, anaknya belum dikasih tahu gambar gajah sebelumnya kayak gimana. Jadi ada yang tiba-tiba gambar kakinya ada 6, ada yang tiba-tiba gambar kakinya ada 5, itu dibiarin aja dan mereka nggak diizinkan memakai penghapus di sekolah itu. Kenapa? Karena ya gitu, mereka pengen anak-anaknya itu punya ide original, punya ide yang emang ini pure ide mereka, ini memang imajinasi mereka seperti itu. Tuh. Jadi menurut saya sih nggak masalah. Nah, kalau tadi apa cara mengatasinya tantrum nangis-nangis, Nangis-nangis. ya itu berarti udah dibahas yang sebelumnya. Oke, kita Anak lanjut lagi. kesulitan bicara biasa mungkin kayak yang tadi yang Mami Setiawati ya, yang sama anaknya memang masih kesulitan bicara, ya kita bisa coba tadi main detektif-detektifan, bisa bantu anak kita nebak sebenarnya maunya apa, sebenarnya intinya apa gitu. Oke, thank you. Kita bantu. Kita ke 2 pertanyaan terakhir ya, dari Mami Tarita di Bandung. Ini anaknya usia 15 bulan. Kalau dikasih tahu atau dilarang cenderung kesel, marah lalu nangis. Tidak sampai tantrum, belum bisa bicara lancar, apakah diberi solusi pengertian satu arah bisa jadi solusi nggak, Miss? Masih 15 bulan. Saya nggak bisa bilang, balik lagi ya, ini pengertian satu arah bisa menjadi solusi, enggak. Bisa asalkan udah connect. Kalau sebelumnya belum ada koneksi atau keadaannya anaknya sedang marah, sedang kesal, sedang nangis, sedang jerit-jerit, pengertian satu arah itu gak akan ngefek sama sekali. Itu kayak kalau mereka lagi nangis yang dari apa ya, webinar sebelum-sebelumnya saya cerita, otak kita kebagi 2 karena waktu otak kita nangis itu yang aktif yang bagian bawahnya. Jadi waktu bagian bawahnya selama itu masih aktif dan bagian atasnya ketutupan, kita nggak akan bisa nerima yang namanya penjelasan secara logika atau ini atau itu kita nggak masuk ke otak kita. Nah, yang perlu kita bantu adalah bantu anak kita untuk nyambungin dulu sama otak bawahnya supaya sinkron dulu, supaya waktu kita ngomong mereka tuh bisa mudah, mereka bisa ngerti, mereka bisa paham, mereka bisa oh ya juga ya. Nah kalau misalnya udah ada di tahap itu, otak atasnya udah aktif, itu masih bisa pengertian satu arah. Nah tapi pengertian satu arah kalau saya lebih sukanya diajak diskusi atau anaknya disuruh dikasih kesempatan untuk cari solusinya sendiri. Nah karena waktu solusinya keluar dari anaknya, misalnya ya nangis, nggak mau sikat gigi terus marah-marah sampai tantrum misalnya, kita bisa aja ngasih pengertian satu arah, tapi waktu anaknya coba ya kalau kamu misalnya nggak gosok gigi nanti kamu giginya ompong gimana coba, waktu mereka dikasihnya pertanyaan daripada pengertian yang satu arah, mereka akan lebih oh iya ya ini solusinya berasal dari mereka lebih termotivasi untuk ngelakuin itu. Sama aja kayak di perusahaan, ada orang A ngasih ide A, orang B ngasih ide B, waktu disuruh ngerjain yang kepilih idenya ide orang A, orang B biasanya ngelakuin idenya lebih terpaksa daripada orang A ngerjain ide dia sendiri gitu. Nah sama juga konsepnya sama anak-anak, waktu itu keluarnya dari mereka biasanya mereka akan lebih apa ya, lebih senang ngejalaninnya, lebih semangat gitu, kitanya lebih less effort untuk nyuruh-nyuruh gitu sih. Jadi intinya harus connect dulu, terus kalau bisa diajak diskusi, jangan cuma dikasih pengertian yang satu arah. Bisa aja bisa, cuman efeknya ke depannya mungkin lebih long lasting kalau solusinya berasal dari mereka. Oke, Gitu. semoga membantu ya Mami ya. Selanjutnya ini dari Mami Adriel. Miss, usia anaknya 2,5 tahun suka tantrum. Ketika sudah tidur, seperti keadaan sadar dan tidak sadar suka marah-marah berlebihan. Semua hal yang ia tidak suka dikeluarkan
dan hampir setiap malam, Miss. Bagaimana ya, Miss? Nah, kayaknya dalam 1 minggu terakhir udah 3 orang yang nanya ke saya kayak gini tentang anaknya yang tidurnya. Jadi benar-benar tiap malam nangis-nangis, kebangun, ada suara dikit kebangun nangis, terus panik, atau yang satu lagi ada yang nggak ada apa-apa, tiba-tiba nangis marah-marah sendiri dalam tidurnya. Nah, ada yang dinamain, ada satu namanya night terror. Tapi kalau itu ada kategorinya sendiri, which is saya di sini masih belum hafal kategori pastinya apa, bisa dibilang itu night terror. Tapi sorry. Nah, tapi untuk anak-anak yang mengalami seperti ini, biasanya di alam bawah sadarnya mereka itu ada tumpukan-tumpukan sampah yang belum tersalurkan, belum kekeluarin gitu ya. Kenapa? Kenapa saya bilang gitu? Karena mimpi itu salah satunya masuknya ke alam bawah sadar. Dan waktu mereka ngeluarinnya secara nggak sadar, biasanya masalahnya ada di alam bawah sadar gitu. Jadi sesuatu yang biasanya mereka pendam, mereka sebenarnya nggak suka tapi mereka pendam, mereka sebenarnya sedih tapi mereka pendam, mereka sebenarnya marah tapi mereka pendam. Nah, bisa jadi karena ada sampah-sampah kecil yang lagi numpuk gitu. Even anak umur 2,5 tahun itu bisa mengalami hal ini. Ini kalau orang gede tuh biasanya larinya udah nggak ngigo lagi di mimpinya, tapi udah biasanya larinya langsung ke depresi lah, langsung ke begini begitulah. Karena biasanya lebih lebih lama numpuknya dan lebih banyak gitu ya, lebih kronis. Kalau anak-anak tuh biasanya apalagi 2,5 tahun tuh masih ya tumpukannya masih sedikit, jadi keluarnya masih bisa di dalam mimpi gitu. Nah, ada satu sih caranya. Caranya itu emang kalau waktu dari kemarin itu udah ada 2 orang yang berhasil itu mereka pakai play terapi. Gitu. Mereka memang pakai play terapi. Kalau play terapi itu udah langsung sama terapisnya kan. Nah, tapi kalau misalnya ini masih di rumah, masih sama maminya, bisa pakai yang namanya filial play. Filial play itu jadi misal mereka dalam 1 hari tuh yang kayak tadi saya bilang tuh undivided attention. Tapi kalau ini bedanya kalau filial play itu kita main sama anak kita tapi selama 15 menit gitu. Nah, setiap 15 menit aja setiap harinya. Itu ngefek banget. Tapi untuk lebih detailnya, karena ini panjang kalau saya jelasin di sini sekarang. Nah, yang udah berhasil itu memang dia ikut filial play sama Miss Ika gitu kemarin itu. Nah, makanya kalau misalnya mau boleh nanti kontak langsung ke Miss Helen atau Miss Nurul aja ya di nomornya Starland. Kalau misalnya mau dijelasin lebih lagi tentang filial play nanti bisa nanti ketemu saya sama Miss Ika gitu. Oke, nanti Mami Adriel boleh langsung kontak ke nomor WhatsApp-nya Starlet ya. Nanti kita akan bantu. Gitu. Ya. Oke, terima kasih. Kalau ini ada satu lagi di terakhir ini, tapi masih nggak sedikit nggak berhubungan. Kalau 5 tahun masih suka sama mamahnya terus nggak apa-apa, Miss. Gimana ya suka sama mamanya? Saya sih pasti senang kalau anak saya suka sama saya. Tunggu, ini maksudnya ada rancu. Apa maksudnya nggak bisa lepas kali ya? Nggak bisa lepas sama mamanya. Udah 5 tahun. Harus ada yang namanya healthy boundaries sih, Mam, kalau ini. Walaupun ini nggak nyambung sama temanya, tapi nggak apa ya, saya bantu jawab sedikit. Karena untuk anak-anak yang intinya gini, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Mau itu terlalu dekat sama maminya, mau itu terlalu jauh sama maminya, segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Jadi kalau menurut mami kedekatannya berlebihan, berarti harus mulai membangun yang namanya healthy boundaries. Harus ada batasan-batasan yang sehat gitu. Harus mulai bukan dipisahkan ya, mulai sedikit-sedikit gitu. Tapi caranya harus smooth ya, Mam. Kalau misalnya mau sharing lagi nanti boleh tanya Miss itu aja Miss apa Miss Nurul atau Miss Helen, saya bantu jawab. Karena kalau ini terlalu general pertanyaannya saya nggak bisa jawab lebih lanjut. Oke, nggak apa-apa. It's okay. Thank you Miss Queenie buat penjelasannya. Semoga hari ini juga bisa dapat banyak banget ya buat mami-mami tentang kenapa anak kita marah-marah, juga tadi cara mengatasinya, dan tadi untuk mengontrol emosi anak kita tuh udah dikasih tahu cara-caranya dengan tadi permainan-permainan yang udah dikasih tahu Miss Queenie itu di akhir. Semoga juga ini bisa membantu. Kalau gitu Miss Helen dan Miss Queenie juga pamit mundur ya Mami ya. Nah, silakan buat mami-mami juga yang mau tanya tentang seputar anak yang tadi ada kasus-kasus yang kayak Mami Adriel atau Mami Novi juga bisa langsung kontak aja ke Starland. Nanti kita akan bantu juga untuk disambungkan ke Miss Queenie atau enggak ke Miss Ika. Gitu. Terima kasih buat Miss Queenie juga penyampaiannya cukup menarik juga nih ya.
mengatasi emosi anak nih. Gitu. Semoga ini bisa membantu dan misalnya thank you buat Mami yang udah hadir hari ini. Kita